Masih di News Today pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik ya, sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Iya, metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Pengesahan Pak Joko Widodo yang Respon yang datang bersama kuasa hukumnya dimintai keterangan dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap respon berlangsung di ruang periksa Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari 30 April 2025. Berarti 70 pertanyaan itu soal 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97 totalnya. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri konferensi tingkat tinggi ke-56 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, selama di Malaysia, Presiden tak hanya membahas kerjasama dengan Malaysia, tapi juga dengan negara-negara lain di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto menghadiri gala dinner KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya. Gala dinner digelar untuk mempererat hubungan antar pemimpin kawasan dalam suasana informal dan penuh keakraban. Selama di Malaysia, Presiden Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pemimpin kepala negara. Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Laos, Sonexai Sivandon, dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Shyun secara terpisah. Pertemuan antar kepala negara ini berjalan tertutup. Pembahasan fokus pada peningkatan hubungan kerjasama antar negara ASEAN. Keharusan dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kohesivitas dan kekompakan sehingga kita benar bisa menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan, kemudian juga menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar bisa bermanfaat dengan semua potensi. Populasi ASEAN ini menurut catatan ada kurang lebih 660 juta penduduknya. Ini merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang besar. Kemudian kita juga punya berbagai komoditas yang bisa saling diperdagangkan dan ini merupakan satu kekuatan ekonomi sendiri. KTT ke-46 ASEAN tahun ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya, pemirsa, viral di media sosial video yang menyebutkan rencana pemasangan eskalator di situs bersejarah Candi Borobudur. Meski demikian, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan ialah chairlift yang akan dipasang secara non-permanen. Untuk eskalator di kala Pak Presiden Prabowo pada tanggal. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang dinarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini. Menanggapi hal ini, kantor komunikasi Presiden pun angkat bicara dan menegaskan adanya pemasangan fasilitas ini guna mendukung kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 28 hingga 29 Mei mendatang. Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Dan untuk
itu, pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Prancis ke Borobudur. Nanti beliau akan ditemani oleh Presiden Prabowo rencananya selama di sana. Dan pihak pengelola menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Pemerintah menyiapkan rem, ya, jadi semacam jalan setapak yang tidak pakai tangga untuk sampai level 4, kemudian juga menyiapkan nanti namanya apa itu? Stairlift. Stairlift itu ya kalau di rumah-rumah biasanya dipajang di pinggiran tangga untuk bawa orang untuk naik ke lantai berikutnya. Hasan Nasbi pun memastikan pihak pengelola yang memasang fasilitas ini yaitu Injerni akan diawasi langsung oleh Kementerian Kebudayaan untuk memastikan tidak ada bagian bangunan yang rusak akibat instalasi ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon pun meluruskan bahwasannya yang akan dipasang pada Candi Borobudur ialah chairlift yang akan dipasang secara non-permanen. Chairlift itu di pegangan, ini untuk inklusivitas. Semua situs-situs dunia itu sudah memakai kan itu. Kita melakukan adaptasi terhadap itu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang juga dan tidak ada perusakan sama sekali. Itu pakai handrail. Ya. Jadi itu saya tegaskan tidak ada eskalator apalagi eskavator. Ini yang menyebarluaskan ini benar-benar menyesatkan. Serangkaian persiapan fasilitas ini pun dilakukan untuk menunjang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendatang. Macron meminta agar lawatan ke Indonesia juga termasuk melihat salah satu keajaiban dunia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di Borobudur, Magelang, kita bergabung dengan jurnalis iNews Puji Hartono. Ya, Puji, selamat pagi. Apakah sudah terlihat atau persiapan apa saja yang dilakukan di sana? Ya, selamat pagi, Okta. Dapat saya beritakan bahwa saat ini persiapan terus dikebut ya untuk menyambut kedatangan Presiden Prancis pada tanggal 29 siang nantinya. Tampak beberapa petugas terus melakukan pembersihan dan persiapan-persiapan di beberapa titik nantinya. Oke? Ya, baik. Puji, terkait dengan situasi arus lalu lintas di sekitar Borobudur, seperti apa? Apakah ada rekayasa lalu lintas dan kemudian apakah juga Candi Borobudur ini ditutup untuk umum sementara? Ya, dapat saya informasikan dan saya dapat informasi bahwa untuk arus lalu lintas sendiri hingga saat ini masih berjalan normal, namun pada nanti tanggal 29 saat kunjungan Presiden Prancis dan Presiden Prabowo berkunjung ke Candi Borobudur, arus lalu lintas akan dialihkan atau direkayasa gitu. Sementara itu untuk wisatawan sendiri saat ini masih bisa berkunjung, tapi hanya sampai zona 2. Sementara untuk zona 1 sendiri ditutup karena untuk persiapan yang dilakukan untuk panitia ataupun pihak penyelenggara guna kedatangan Presiden Prancis. Oke. Baik. Lalu selain pemasangan chairlift ini, apakah ada hal-hal lainnya begitu ya disiapkan untuk menyambut Presiden Prancis ini? Dari kita sebenarnya masih belum bisa luas ya untuk menggali informasi di zona 1 karena kita media pun dilarang untuk masuk ke zona 1, hanya diperbolehkan kita mengambil gambar atau meliput di zona 2 saja. Di zona 2 sendiri tadi tampak terlihat beberapa petugas melakukan pembersihan di sepanjang jalan, terus sudah dipersiapkan bendera merah putih ataupun bendera Prancis yang sudah dipasang di kanan kiri jalan menuju zona 2 ataupun hingga menuju Candi gitu. Ocha. Baik, jadi persiapannya dilakukan juga cukup cukup cepat dilakukan begitu ya menjelang kedatangan Presiden Prancis. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita ke informasi momen yang tak biasa terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Hanoi, Vietnam. Macron ditampar istrinya, Brigitte Macron.
Iya, Di pemirsa. Hanoi, Vietnam, untuk kunjungan kenegaraan, tiba-tiba saja Presiden Prancis Emmanuel Macron ditampar istrinya, Brigitte Macron. Dan ini terjadi saat Macron masih berada di dalam pesawat kepresidenan. Dalam video yang beredar di media sosial, Brigitte mendorong bagian wajah Emmanuel Macron. Awalnya pihak kepresidenan sempat membantah keaslian video yang beredar, tapi kemudian mengkonfirmasi bahwa video tersebut asli. Une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait incident turc, et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse. Pemirsa, pemantauan hilal awal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah atau Lebaran Idul Adha dilakukan di sejumlah titik. Jangan kemana-mana, Anda segera kembali dengan informasi selengkapnya.